Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimahumullah, pemirsa TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa tergerak untuk hadir dalam majelis ketaatan, yaitu majelis ilmuddin. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca suratul Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. falaqtahamal aqabah wa ma adraka ma
hamal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum mu'sadah. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-11 dari suratul Balad. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun dhi yawmin dhi masghabah dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Falaqtahamal aqabah, fala ay fahalla, mongko ana ta ora iqtahamal aqabah ay ijtazaha, nglewati sapa wong ing al aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, a'lamaka paring ngerti ing sira mal aqabah allati kang yaqtahimuha, kang lewati ing al aqabah ta'ziman krana ngagungaken li sya'niha maring urusane al aqabah. Fakku raqabah iku raqabah merdekaaken budak. Riqi raqabah minar riqi sangking perbudakan, bi an a'taqa kelawan ya merdekaaken sapa wong ing raqabah. Aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, utawa paring mangan fi yaumin ing dalem dina dhi masghabah kang duweni kelaparan, ay majaah tegese kelaparan. Yatiman dha maqrabah, yatiman ing anak yatim, dha maqrabah ay dha qurbah kang duweni kekerabatan. Aw miskinan dha matrabah, utawa ing wong miskin dha matrabah ay lilusuqihi tegese krana nempele miskin biturabi kelawan debu, biturabi kat debu li faqrihi krana fakire miskin, faqiran kelawan fakir syadidan kang banget li syiddati faqri krana fakire miskin. Aidza faqrin tegese kang duweni kefakiran, ka'annahu kaya-kaya sak temene miskin asiqa nempel sapa miskin biturabi kelawan tanah atau debu, thumma bayyana nuli mertelaaken sapa Allah anna hadhil quraba ing sak temene kurbah iki, amal-amal ketaatan iki iku tanfa'u aweh manfaat qurab ma'al iman sartane iman billahi kelawan Allah Ta'ala. Hadirin rahimahullah, falaqtahamal aqabah,
Wa ma adraka mal aqabah. Kemudian dia tidak melewati al-aqabah. Al-aqabah adalah merdekakan budak atau memberikan makanan di saat atau di masa kelaparan kepada anak yatim atau orang miskin. Hadirin rahimakumullah, telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita atau kepada umat manusia pada umumnya, berupa nikmat dua mata, berupa nikmat lisan, berupa nikmat dan berupa nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan kebaikan dan juga jalan keburukan agar kita menempuh jalur kebaikan, menempuh jalan kebaikan. Tetapi yang tidak menempuh al-aqabah, melewati al-aqabah, kalau dalam terjemahan biasanya diartikan sebagai jalan yang mendaki dan jalan yang sulit. Jadi jalan yang mendaki, naik, dan yang sulit itu secara harfiah, makna secara harfiah. Al-aqabah itu maknanya seperti itu. Itu hanya gambaran tentang jalan kebaikan, bahwa jalan kebaikan itu jalan yang sulit untuk ditempuh. Diibaratkan sebagai jalan yang naik lagi sulit. Kalau jalannya naik tetapi sudah halus jalannya, itu relatif mudah. Sulit tetapi relatif mudah. Kalau jalan itu tidak naik, dia misalnya jalannya biasa tetapi sulit, jalannya rusak misalnya, maka itu juga sulit tetapi masih relatif bisa ditempuh. Ini jalannya menanjak dan sulit dan rusak. Itu secara makna secara harfiah dari lafadz al-aqabah. Apa yang dimaksud dengan al-aqabah tentu bukan secara harfiah, maknanya secara harfiah itu tentu saja. Akan dijelaskan di dalam ayat ini mal-aqabah, apa yang disebut dengan al-aqabah, yang dimaksud yang tidak dilampaui, yang orang-orang itu tidak mau melampaui, melewati jalan ini, yaitu fakku raqabah, memerdekakan dari perbudakan. Mereka tidak mau memerdekakan budak. Ayat ini salah satu dalil bahwasanya Islam itu mendorong, Islam itu memotivasi umat Islam untuk memerdekakan budak. Sehingga memerdekakan budak ini merupakan salah satu amal soleh yang berpahala sangat besar. Bahkan dalam perbuatan-perbuatan maksiat tertentu, itu hukumannya adalah memerdekakan budak. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong kepada umat Islam agar umat Islam itu memerdekakan budak, dan itu merupakan salah satu amal soleh.
Tetapi yang perlu kita pahami bahwa Islam itu tidak menghapuskan syariat perbudakan. Jadi Islam menganjurkan jika ada budak, maka Islam menganjurkan agar kita itu memerdekakan budak. Misalnya kita memiliki budak, budak itu hamba sahaya. Nah, mungkin ada yang belum paham, jadi budak itu hamba sahaya, bukan budak dalam bahasa Melayu artinya anak-anak. Ini budak-budak ini kok dogil-dogil misalnya. Artinya apa? Anak-anak ini kok nakal-nakal. Itu dalam bahasa Melayu. Budak di sini artinya hamba sahaya. Hamba sahaya itu manusia, tetapi dia tidak memiliki kemerdekaan. Nah, dia statusnya itu dari satu sisi dia adalah manusia, tetapi dari satu sisi dia seperti binatang karena bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan. Yang budak ini ya untuk disuruh-suruh bekerja, membantu sayyidnya, pemilik budak itu. Tetapi dalam Islam ada aturan untuk mendapatkan budak itu, dan dalam Islam juga dianjurkan untuk berakhlak mulia kepada budak-budak itu. Meskipun mereka itu tidak digaji, tetapi mereka itu harus dikasih makan yang layak, dia harus diberi pakaian yang layak, dia harus diberi nafkah, dia harus diberikan tempat tinggal yang layak, dan seterusnya. Nah, ada ketentuan-ketentuan dalam Islam tentang perbudakan. Nah, budak itu terjadi, penyebabnya adalah dengan cara ketika terjadi perang. Ketika terjadi perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir, kemudian orang kafir kalah, maka ada tawanan-tawanan perang. Nah, tawanan perang itulah yang kemudian dibagi di kalangan umat Islam untuk dijadikan sebagai budak-budak. Nah, jadi orang yang dijadikan sebagai budak itu adalah orang-orang kafir pada asalnya. Tetapi ketika mereka menjadi budak kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka statusnya tidak berubah. Dia tetap mukmin. Tapi dianjurkan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak yang mukmin. Bisa difahami ya urutannya, meskipun ini secara global, karena kalau berbicara tentang budak maka sudah ada ketentuannya sendiri dalam hukum fikih. Ini hanya gambaran agar kita tahu, Nah, di sini termasuk ajaran Islam adalah fakku raqabah, memerdekakan budak. Kalau kita misalnya punya budak, apalagi budak kita ini sudah masuk ke dalam agama Islam, maka hendaknya kita untuk memerdekakannya, dan di situ kita mendapatkan pahala yang sangat agung. Atau misalnya orang lain punya budak, kita nggak punya budak, tapi orang lain punya budak yang budaknya itu Muslim, maka kita beli budak itu dari dia, kemudian kita merdekakan. Ini adalah amal soleh, seperti yang banyak dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sering memerdekakan budak untuk kemudian dimerdekakan, seperti Bilal bin Rabah. Itu antara umat Islam dengan orang kafir, sehingga otomatis cara untuk mendapatkan budak itu nggak ada. Sementara perbudakan di masa lalu itu sudah habis. Sudah habis karena memang banyak yang dimerdekakan, karena memang sudah banyak yang mati. Dulu di zaman dulu banyak yang mati, misalnya budak-budak itu sudah mati tidak beranak pinak, ditambah lagi anjuran dalam Islam untuk memerdekakan budak, terus mekanisme rekrut budak nggak ada lagi, ya akhirnya apa? Habis. Nah, selain itu ada undang-undang dunia, ada peraturan dunia yang melarang perbudakan.
Jadi dunia itu yang melarang perbudakan, tapi Islam itu tidak melarang perbudakan. Tapi ada ketentuannya diantaranya kalau seseorang memiliki budak, maka dia harus berakhlak mulia. Nah, terhadap budaknya itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh memperlakukannya seenaknya sendiri. Dia tidak boleh menzalimi budak tersebut. Ini penting untuk diperhatikan karena ada sebagian orang di masa sekarang itu yang mengatakan bahwa Islam itu datang dalam rangka untuk menghapus perbudakan secara berangsur-angsur. Itu seperti baik ya, ucapan itu seperti mulia. Dia menjelaskan Islam itu datang dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan secara berangsur-angsur. Kata mereka seperti itu. Pernyataan ini seolah-olah baik, seolah-olah benar, tetapi perkataan ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Tentang perbudakan, penjelasannya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat mereka menerapkannya. Banyak di antara mereka yang membebaskan, memerdekakan budak. Tetapi banyak di antara mereka yang juga tidak memerdekakan budak mereka. Karena memerdekakan budak bukan sesuatu yang wajib, tetapi sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam sebagai salah satu qurbah, amalan sunnah yang dianjurkan, yang berbeda orang melakukannya. Itu fakta ini soal aqabah, sedikit orang yang mau menempuh jalan ini, yaitu memerdekakan budak sebagai salah satu amal kebaikan, amal soleh yang dianjurkan di dalam Islam. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Raqabah lagi, aqabah. Kalau raqabah itu budak, aqabah lagi adalah it'am, memberikan makan kepada anak yatim yang masih menjadi kerabatnya atau orang miskin yang sangat fakir, orang miskin yang matrabah, yang maksudnya yang sangat miskin. Matrabah, matrab itu dari kata yang secara harfiah berarti matrabah itu yang memiliki tanah ya. Yang memiliki tanah artinya maksudnya bagaimana? Lilusuqihi biturab lifaqrihi, karena saking fakirnya sehingga badannya itu menempel ke tanah karena sangat miskinnya orang tersebut, sangat fakirnya orang tersebut. Jadi termasuk aqabah adalah memberikan makan di saat musim kelaparan, sedang terjadi musibah kelaparan, kekeringan dan kelaparan, kemudian seseorang memberikan makan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini juga salah satu amal soleh yang jarang juga ditempuh oleh sebagian orang. Anak yatim sudah kita jelaskan, alladzi mata abuhu wa huwa dunal buhu. Anak yatim itu adalah seorang anak yang ayahnya mati dan dia itu belum baligh. Itu yang disebut dengan anak yatim. Mati ibunya bukan yatim. Kalau anaknya mati dia sudah baligh, maka dia bukan yatim. Yang dunia mati
sedangkan anak ini masih di usia belum baligh. Nah, ketika dia misalnya umur 5 tahun, 6 tahun, misalnya 7 tahun, bapaknya mati, maka anak ini namanya anak yatim. Ketika nanti dia sudah dewasa, sudah baligh, maka sudah tidak yatim lagi. Nah, anak yatim, dia tidak ada orang yang menanggung nafkahnya. Nah, dia tidak ada yang menanggung nafkahnya, karena yang berkewajiban memberikan nafkah itu ayahnya. Sementara ayahnya sudah nggak ada. Maka berarti anak yatim ini kan sangat membutuhkan orang yang memberi makan dia, orang yang ngasih tempat tinggal dia, orang yang ngasih makanan dia, yang membiayai kebutuhan dia, karena nggak ada yang menanggung kebutuhan dari anak yatim itu. Maka salah satu amal kebaikan apabila seseorang itu menanggung kebutuhan anak yatim. Nah, di sini yang paling pokok itu adalah memberi makan. Maka dibahasakan di sini it'am, memberikan makan kepada anak yatim. Au miskinan, atau memberikan makan kepada orang miskin, dza matrabah, orang miskin yang sangat berat kefakirannya. Kalau dalam masalah zakat itu dibedakan antara miskin dan fakir. Kalau fakir, dia tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya, apalagi seluruhnya. Separuh saja dia tidak mampu untuk memenuhinya. Dia misalnya membutuhkan uang setiap hari 20.000, tapi dia hanya dapat 1.000, 2.000, 5.000 misalnya sehari, atau hanya dapat 7.000, maka orang ini namanya fakir. Nah, tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya, apalagi seluruhnya, separuh saja enggak. Sedangkan miskin itu orang yang nggak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, tetapi sudah bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan dia. Misalnya dia butuh 20.000, tapi penghasilan dia cuma 15.000, berarti kurang 5.000. Sudah mencukupi seluruhnya atau belum? Belum. Tetapi separuh lebih sudah dia bisa penuhi. Dia cuman sehari menghasilkan 10.000, nah, berarti belum terpenuhi semuanya, hanya saja separuh dari itu sudah terpenuhi. Yang harusnya dia makannya itu layak menjadi tidak layak karena dikurangi. Nah, karena dia nggak bisa beli ini, bisanya beli yang lebih murah dari itu. Misalnya harusnya berasnya yang bagus, dia hanya bisa beli beras yang murah yang jelek misalnya. Yang harusnya dia bisa beli daging misalnya, atau beli ayam, dia hanya beli ikan asin misalnya dan sebagainya. Artinya paruh dari dia bisa makan setiap hari, tetapi tidak layak. Yang dia makan tidak layak karena memang dia tidak bisa memenuhinya. Atau kadang harusnya makan 2 kali sehari, dia makan hanya 1 kali dalam sehari karena nggak bisa terpenuhi untuk makan 2 kali. Itu namanya orang miskin. Nah, dianjurkan umat Islam itu untuk memberikan makan orang miskin. Nah, tetapi ini jalan yang dikatakan aqobah, jalan yang menanjak dan sulit. Buktinya banyak orang yang nggak mau melakukannya, meskipun mereka berlebihan, meskipun mereka banyak uang, bahkan kalau dia harus menanggung misalnya 10 orang pun dia mampu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau menempuh jalan kebaikan tersebut. Dikatakan
Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri. Tsumma kana nuli ono kana ono waqtal iqtiham waktune iqtiham tadi iqtahama ngelewati Aqabah mau minal ladzina sangking wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa lan padha saling wasiat sapa alladzina bisabri kelawan sabar ai awsa tegese paring wasiat sapa hum sebagiane alladzina ba'dan ing sebagian weneh imani tegese sartane iman li anna bidunil iman karena iman tuqbalu ora den trima minhu sangking wong bisabri kelawan sabar ala taati ing atase ketaatan wa anil maksiati sangking kemaksiatan wa tawasaulan saling wasiat bil marhamati kelawan marham ai bita'atufi tegese kelawan wa bita'atufi kelawan kelembutan wa tarahumi saling menyenangi bainahum ing dalem antarane alladzina au bima utawa kelawan barang yuaddi kang natrapi apa ma ila rahmatillahi ta'ala maring rahmate Allah ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan di sini bahwa perbuatan tadi, perbuatan memerdekakan budak, memberikan makan kepada anak-anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang miskin, terutama di saat-saat kelaparan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tsumma kana minal ladzina amanu. Itu akan diterima oleh Allah, amal-amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ini satu dalil bagi ahlu sunnah jamaah. Iman itu adalah syarat diterimanya amal soleh. Orang yang beriman beramal kebaikan sekecil apapun maka akan diterima dan berpahala. Tetapi orang kafir beramal sebesar apapun maka nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang orang beriman, dia dia cuman berinfak 10.000 rupiah. Ini sambil promosi karena lagi bangun Baitul Iman misalnya, dia hanya berinfak 10.000 rupiah untuk pembangunan Ponpes Baitul Iman misalnya, maka dia beriman, maka akan diterima oleh Allah dan akan berpahala nanti di akhirat. Akan ada balasannya di akhirat berupa balasan yang menyenangkan nanti di akhirat. Tapi kalau ada orang kafir, misalnya dia bilang semua saya tanggung, misalnya ada orang kafir datang ke sini non muslim, nah, ini seluruh bangunan ini saya yang nanggung, nggak usah biaya sama sekali, saya yang membiayai semua sampai jadi misalnya. Berarti berapa juta yang akan dia keluarkan? Berpahala atau tidak? Tidak berpahala, karena yang melakukannya orang kafir. Karena syarat diterimanya amal soleh itu harus dilakukan oleh orang mukmin. Sedikit saja yang diinfakkan oleh seorang mukmin, amal sekecil apapun, meskipun kita membaca Al-Quran hanya 1 ayat, itu akan ada pahalanya. Meskipun kita memberikan makan orang
hanya satu suapan nasi, akan ada pahalanya. Meskipun kita bersedekah hanya separuh dari kurma. Kurma itu kecil, satu untuk kamu. Ya. Maka itu apa? Itu sudah berpahala kalau dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, maka iman ini menjadi hal yang sangat penting. Salah satu dalilnya adalah ayat ini. Dikatakan tsumma kana minal ladzina amanu, memberikan makan kepada anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin, merdekakan budak, itu diterima oleh Allah apabila dari orang-orang yang beriman. Kalau dari orang-orang yang kafir, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Di antaranya yang sering baca, Allah berfirman, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, syaratnya dia mukmin, maka maka mereka akan masuk ke dalam surga sebagai balasan dari amal soleh yang dia lakukan, dan sedikit akan dizalimi. Setiap kebaikan, setiap yang dilakukan dibalas dengan pahala oleh Allah dalam surga. Nah ini, maka penting iman ini sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, karena kalau ibaratnya berdagang, iman itu adalah ra'sul mal. Ra'sul mal itu modal. Orang berdagang nggak punya modal, maka nggak bisa dia dagang. Kalau zaman sekarang minimal modalnya HP lah, misalnya online minimal. Kalau nggak punya modal sama sekali, bisa dagang. Banyak modal yang kita miliki, semakin kemungkinan keuntungannya semakin besar. Semakin kecil modalnya, semakin kecil keuntungan yang kita miliki, karena yang kita jual ya hanya sedikit dan nilainya kecil. Kalau kita misalnya modalnya besar, bisa kita jual mobil. Kalau kita modalnya kecil, ya cukup jual gorengan misalnya, yang nilainya kecil, ya kan? Kalau jual mobil mungkin bisa jutaan keuntungannya. Kalau jual gorengan paling 1.000, 2.000. Nah, tergantung modalnya. Tapi kalau punya modal, dia bisa melakukannya. Kecil ataupun besar, seseorang bisa berdagang. Di sini juga demikian. Kalau seseorang punya iman, maka ini modal untuk beramal soleh. Kalau dia punya iman, kebaikan sekecil apapun bisa jadi pahala. Tapi kalau seseorang tidak beriman, jangankan kecil, yang besar pun tidak akan jadi pahala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasaw bis sabri, dan yang saling berpesan atau berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran di sini disebutkan ala ta'ah wa anil ma'siyah. Karena sabar itu ada 3 macam. Nah, sabar itu ada 3 macam. Ada as-sabru ala ta'ah, ada as-sabru anil ma'siyah, kemudian as-sabru anil musibah. Nah, kalau as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru anil ma'siyah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan. As-sabru anil musibah artinya sabar dari musibah, ridha dengan musibah yang menimpa dirinya.
Itu yang disebut atau pembagian dari sabar. As-sabru. As-sabru ini hukumnya wajib, termasuk minal wajibat al-qalbiyah, termasuk kewajiban hati. Sabar itu bagaimana? Sabar itu adalah memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai atau memaksa untuk meninggalkan sesuatu yang disukai. Itu secara umum. Nah, sebagian santri di sini tadi ketika bangun itu ada apa? Ada perdebatan dirinya. Tidur ngaji, tidur, ngaji, tidur, ngaji, tidur, ngaji. Ada apa? Ada perdebatan. Nah, karena apa? Berat. Sesuatu hadir dalam majelis ilmu, sesuatu yang berat. Nah, ketika seseorang memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang enggak disukai oleh hawa nafsu berupa ketaatan, maka berarti dia sabar dalam ketaatan. Nah, sholat, misalnya sholat 5 waktu, hawa nafsu nggak suka, tapi hawa nafsunya dipaksa, pokoknya harus sholat, sehingga dia sholat, maka dia berarti sabar dalam ketaatan. Apalagi misalnya mengeluarkan zakat, itu sesuatu hal yang berat, karena dia harus secara zahir sesuatu yang semestinya bisa dia nikmati, harta itu harus diberikan ke orang lain. Ini berat, tetapi dia paksa hawa nafsu untuk melakukannya meskipun berat, maka dia katakan sabar dalam ketaatan. Sebaliknya, hal-hal yang maksiat itu apa? Itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, hal-hal yang maksiat itu sesuatu yang menyenangkan, yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, ini hal-hal maksiat disukai oleh hawa nafsu. Kemudian nafsunya dipaksa untuk tidak melakukannya meskipun menyenangkan. Itu namanya sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Harus sabar, meninggalkan maksiat harus sabar. Kalau enggak, maka seseorang akan tetap melakukan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar dari musibah. Artinya menahan hawa nafsu itu untuk terima terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada dia. Karena banyak orang enggak terima ketika dapat musibah, dia protes kepada yang memberi musibah, kepada Allah. Nah, kalau orang sabar ketika dia misalnya mendapatkan musibah, misalnya kefakiran, atau dia mendapatkan musibah berupa kematian, sakit dan sebagainya, maka dia memaksa hawa nafsunya untuk menerima itu dan enggak protes kepada Allah. Itu namanya sabar. Nah, sabar dari musibah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi kita dianjurkan untuk bersabar. Bersabar, bahkan sabar ini merupakan salah satu jenis kewajiban hati. Wa tawassaw ala ta'ati wa ma'siyati. Tadi sudah jelaskan. Wa tawassaw bil marhamah, dan saling berwasiat bil marhamah, dengan saling lemah lembut dengan sesama, saling menyayangi dengan sesama. Nah, ini juga salah satu amal kebaikan. Islam itu dianjurkan seperti itu, menganjurkan akhlak yang mulia, dan ini adalah salah satu sifat orang-orang soleh. Salah satu sifat orang-orang yang soleh, yaitu saling menyayangi dengan sesama muslim,
saling berlemah lembut dengan sesama muslim. Nah, maka ciri khas orang soleh itu pasti seperti itu. Kalau ada orang mengaku orang soleh tapi kasar dengan sesama, kalau ngomong suka mencaci orang lain, kalau ngomong suka keras dengan orang lain, tidak ada kasih sayang dengan sesama, maka itu bukan orang soleh. Nah, sifat orang soleh itu kalau dengan sesama muslim, dia berkatanya lembut, dia saling menyayangi, suka memberi, dermawan kepada sesama, suka membantu kepada sesama, tidak suka merendahkan, tidak suka mencela orang lain, tidak suka melaknat orang lain. Itu ciri as-solihin. Bil yang namanya at-ta'atuf wa tarahum, berlemah lembut dan saling menyayangi satu dengan, atau dikatakan bima yu'addi ila, saling berwasiat sesuatu menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu. Ashabul maimanah, ini kita selesaikan sekalian, tinggal sedikit ya. Ulaika ashabul maimanah, ulaika fun kang den sifati bihadhihi sifati kelawan sifat-sifat iki ashabul maimanah. Maimanah artinya wal akeh kafar kang padha iman wa bi ayatina kelawan pira-pira ayat kita, hum utawi alladzina iku ashabul masy'ah ay asyimal kiri, alaihim narum mu'sadah, qala Muqatil yakni abwabaha, ngarepaken sapa Allah wabaha ing pira-pira lawange nar, alaihim ing atase abwabaha mutbaqatun kang den tutup, fala yuftahu mongko ora den buka laha ketuwe nar babun pintu, wallahu a'lam. Orang yang iman kemudian mereka saling berwasiat dalam kesabaran atas ketaatan dan kemaksiatan, saling berwasiat berlemah lembut dan berkasih sayang dengan sesama, itu ashabul maimanah, ashabul. Sedangkan dengan kekuasaan Allah, dengan ayat-ayat Allah, yang kufur dengan ayat-ayat Allah, maka mereka disebut ashabul masy'amah. Masy'amah itu kiri, maimanah itu kanan. Orang kanan dan orang-orang kiri. Orang-orang kanan simbol untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh, orang-orang solehin. Sedangkan orang kiri itu simbol untuk orang-orang kafir dan mereka orang-orang yang tidak, bukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang buruk. Alaihim narum mu'sadah, orang-orang kafir nanti akan masuk di dalam neraka. Yang neraka itu di sini maksudnya tertutup, yang tidak akan ada jalan keluar, tidak ada pintunya, tidak ada pintu untuk mereka bisa keluar dari neraka. Karena memang orang-orang kafir mereka akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya tanpa pernah bisa keluar dari neraka. Alaihim narum mu'sadah. Semoga kita semuanya min ashabil maimanah,
yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang senantiasa berbuat amal soleh, orang-orang yang saling berwasiat dalam kesabaran dan yang saling berwasiat di dalam kelembutan dan kasih sayang dengan sesama. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan sebagaimana yang tadi dijelaskan di depan. Dia adalah aqobah, sesuatu yang sulit untuk dikerjakan sehingga sedikit orang yang menempuh jalan ini. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan penjelasan tafsir suratul Balad dan kita akan masuk pada penafsiran suratul Syams. Semoga kita diberikan keistiqamahan. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.